Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadel, mahasiswa dari STIMIK Handayani Makassar, jurusan Manajemen Informatika dengan NPM 2021010008. Kali ini saya akan membawakan materi presentasi yang berjudul Internet. Pengertian Internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara suatu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global, dalam penggunaan jaringan Internet sendiri menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Istilah TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet tersebut dengan internet working. Menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Ono W. Purbo, menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau VoIP. Layanan internet meliputi komunikasi langsung seperti chatting, diskusi seperti email, mailist, informasi yang terdistribusi seperti situs web, transfer file, serta masih banyak lagi layanan yang lainnya. Sejarah Internet. Internet pertama kali dikembangkan tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET, US Defense Advanced Research Project Agency. Hal ini dimaksudkan untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar sehingga pemusatan informasi di satu tempat dapat dihindari karena dikhawatirkan akan hancur pada saat peperangan. Dengan cara ini diharapkan apabila salah satu jaringan putus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut secara otomatis pindah ke jalur lain. Awal tahun 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan MILNET. Tetapi keduanya masih dapat saling berkomunikasi. Jaringan interkoneksi ini dinamakan DARPA Internet. Untuk selanjutnya disebut Internet. Selanjutnya, Internet mulai dikembangkan untuk kepentingan akademis dengan bekerja sama dengan beberapa universitas seperti UCLA, University of California at Santa Barbara, University of Utah, dan Stanford Research Institute. Perkembangan selanjutnya, internet dapat diakses melalui sarana komputer pribadi atau PC dengan dibukanya layanan Usenet dan Bitnet. Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu prosedur atau aturan yang disebut dengan protokol. Protokol standar mulai diperkenalkan pada tahun 1982 dan dikenalkan dengan sebutan TCP or IP, Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Protokol ini mengatur penggunaan format data, penanganan kesalahan lalu lintas pesan, dan standar komunikasi lainnya. Protokol mampu bekerja pada semua jenis komputer tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan. Pada tahun 1986, ARPANET mulai digantikan oleh jaringan National Science Foundation Network yang menghubungkan para periset di seluruh Amerika dengan 5 buah pusat superkomputer. Jaringan ini kemudian dikembangkan untuk menghubungkan berbagai jaringan akademis lainnya yang terdiri atas universitas dan beberapa jaringan riset. Pada bulan Maret 1990, ARPANET resmi dibubarkan pada saat
NSFNET dibangun. Berbagai jaringan di beberapa negara didirikan dan bergabung dengan NSFNET. Negara-negara tersebut antara lain Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, dan Jepang. Kemudian pada tahun 1990, CERN Laboratorium Fisika Partikel di Swiss mulai mengembangkan World Wide Web berdasarkan proposal yang dibuat oleh tim Berners-Lee. World Wide Web atau WWW merupakan layanan berbasis grafis. Artinya informasi pada internet sudah dilengkapi dengan gambar pada tahun 1992. Payway meluncurkan perangkat lunak untuk mengakses internet dengan nama Viola dan didistribusikan bersama CERN WWW. Kemudian tahun 1993, internet didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran nama domain. Sebuah sistem komputer yang terhubung secara langsung ke jaringan internet memiliki nama, domain, dan alamat IP Internet Protocol dalam bentuk numerik dan format tertentu sebagai pengenal. Pada saat itu, Gedung Putih mulai online di perkembangan internet. Dari tahun ke tahun, perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Dari segi cakupan sendiri meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Saat ini, banyak negara yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringannya menggunakan satelit. Dengan adanya satelit, maka mampu untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Berikutnya adalah dari perkembangan internet pada transmisi paket data yang digunakan. Untuk saat ini, proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena didukung oleh banyak teknologi terbaru dan modern yang sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru sekarang adalah 5G. Tentunya, untuk dapat menggunakan teknologi jaringan internet 5G membutuhkan resource yang cukup besar bagi suatu negara. Dan terakhir, perkembangan internet dari segi penggunaannya. Pengembangan teknologi informasi tidak ada habis-habisnya, sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari informasi, komunikasi, dan perangkat yang digunakan. Jika awal pengembangan internet digunakan untuk kebutuhan riset militer, maka untuk sekarang cakupannya lebih banyak lagi, seperti penggunaan untuk bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain sebagainya. Menurut data pengguna internet di Asia paling banyak ialah Cina. Di peringkat berikutnya yaitu Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia di peringkat kelima. Namun data ini setiap saat dapat berubah. Manfaat internet. Banyak sekali manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengguna internet bagi manusia. 1. Bidang bisnis. Terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan, seperti pembuatan website usaha e-commerce, bisnis startup, dan industri kreatif yang lainnya. Faktor penting yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Anda telah berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis Anda akan terhubung dengan seluruh pengguna di seluruh dunia, sehingga jangkauan bisnis menjadi lebih luas. 2. Bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan sendiri, pengguna internet adalah
salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. 3. Bidang informasi. Saat ini, banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik lainnya. Radio, televisi, dan koran untuk mendapatkan informasi dan berita aktual secara cepat. Sesuai dengan pengertian internet tersendiri, media elektronik di abad ke-21 banyak yang telah memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi secara cepat dengan jangkauan yang lebih luas. Misalnya saja, perusahaan media cetak selain memberikan berita melalui surat kabar, juga membuka media channel di internet untuk mendapatkan berita tidak hanya di lingkup dalam negeri saja, tetapi sudah mencakup internasional. 4. Bidang kesehatan. Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup dengan mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. 5. Bidang sosial dan hiburan. Bidang terakhir yang banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial adalah pengguna internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Dampak negatif internet. Berikut ini merupakan beberapa dampak negatif yang dapat terjadi dari pengguna internet yang tidak terkontrol atau termonitoring dengan optimal. 1. Timbulnya cybercrime. Dampak negatif yang pertama adalah menimbulkan banyak kejahatan seperti kasus peretasan data atau penipuan online. Selain itu, juga dapat memicu terjadinya hacking, spamming, atau cracking yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya pengamanan khusus untuk menjaga kerahasiaan dari data pribadi Anda agar tidak mudah untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan fitur login atau autentikasi ganda. 2. Pembuatan dan penyebaran konten ilegal. Selanjutnya, di dalam internet juga berpotensi untuk penyebaran konten berupa video atau tulisan yang mengandung unsur pornografi atau porno aksi, sehingga hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan pengguna di bawah umur dapat melihat konten tersebut secara eksplisit. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan selalu mengawasi pengguna internet bagi para orang tua kepada anak atau pengguna di bawah umur agar bijak dalam penggunaan internet. 3. Penyebaran ujaran kebencian. Dampak yang terakhir adalah internet sebagai media untuk memanipulasi atau mengembangkan praktik ujaran kebencian secara masif. Hal tersebut dikarenakan dalam internet sendiri masih kurangnya pembatasan konten yang dianggap berbahaya dan dapat menyebabkan adanya berita palsu atau hoaks. Salah satu cara paling efektif yang dapat dilakukan adalah untuk memilih dan memilah konten, berita atau artikel dengan mencari sumber referensi yang lain. Pastikan juga untuk mencari sumber referensi yang terpercaya agar terhindar dari berita
palsu atau mengarah pada ujaran kebencian. Keuntungan internet. Teknologi internet telah memberikan keuntungan yang cukup besar untuk kehidupan manusia. Beberapa keuntungan telah dirasakan oleh masyarakat umumnya antara lain sebagai berikut. 1. Beberapa pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Sebagai contoh, pada saat mencari informasi, berita atau data tertentu melalui koran atau perpustakaan, tentu membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup lama. Dengan menggunakan internet, pekerjaan tersebut menjadi mudah dan cepat selesai. 2. Berkirim surat melalui pos. Tentu membutuhkan perlengkapan seperti kertas, perangko, dan amplop. Kemudian surat harus dikirim melalui kantor pos selama jam kerja. Surat tersebut akan sampai paling cepat sehari atau 3 hari, bahkan lebih. Dengan menggunakan internet, berkirim surat menjadi lebih mudah dan cepat, serta dapat dikirim kapan saja dan di mana saja, selama kita dapat mengakses internet. 3. Pendaftaran sekolah, kuliah, atau beasiswa. Biasanya, pendaftar datang langsung ke lokasi pendaftaran. Bisa dibayangkan, pendaftar dari Sumatera harus datang ke Bandung. Berapa biaya, waktu, dan tenaga yang harus dikeluarkan? Dengan menggunakan internet, semua menjadi lebih mudah dan cepat. Pendaftar tidak harus pergi ke lokasi pendaftaran, tetapi cukup membuka layanan pendaftaran melalui internet yang sudah disiapkan oleh panitia. Selain mendaftar mendapat kemudahan, ternyata panitia juga menjadi ringan pekerjaannya. Kerugian internet. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia tidak bisa lepas dari aturan Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta. Adanya perbuatan baik dan buruk menjadi tanggung jawab manusia kelak di akhirat. Teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, merupakan alat yang dapat digunakan manusia untuk mencapai tujuannya. Termasuk ada yang manusia yang menggunakan alat ini untuk berbuat kejahatan. Munculnya kerugian yang dirasakan manusia diakibatkan oleh orang-orang yang memiliki mental yang buruk, sehingga internet digunakan untuk kejahatan. Berikut merupakan penggunaan internet yang sangat merugikan kehidupan manusia. 1. Internet dapat diakses oleh siapapun dengan bebas. Hal ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bermoral untuk memperoleh keuntungan materi dengan jalan yang haram. Ada orang-orang yang memajang foto perempuan dan laki-laki telanjang tanpa busana seperti binatang. Bahkan adegan-adegan mesum seperti hewan sedang kawin. Hal ini jelas bagi orang-orang yang beriman merupakan perbuatan keji dan buruk. 2. Akibat banyaknya gambar, foto, bahkan video porno di internet, maka banyaklah orang yang kemudian berkunjung untuk menghabiskan waktu hanya untuk melihat foto dan video haram yang dapat merusak pikiran dan moral manusia. Berdasarkan data beberapa penelitian, ternyata pelajar pun banyak yang mengunjungi alamat situs di internet yang menyediakan layanan haram. Biasanya, orang yang sering mengunjungi layanan-layanan seperti itu ada kecenderungan untuk kecanduan dan mudah berbuat maksiat. Berhayal, mengganggu orang, berbicara jorok, tidak punya rasa malu, lebih parahnya berbuat zina. 3. Internet begitu banyak fasilitas dari mudahnya mendapatkan informasi, mendapatkan teman baru, sampai tersedianya fasilitas gratis seperti musik, film, sampai permainan atau game. Hal ini membuat para pengguna internet kecanduan untuk duduk berjam-jam setiap hari di depan komputer yang terhubung internet, sehingga waktu untuk kegiatan lain seperti bersosialisasi semakin berkurang. Kewajiban yang biasa dilakukan mulai terabaikan. Bagi orang-orang yang ahli
dalam bidang komputer khususnya teknologi internet, banyak cara yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak halal, seperti membuat virus lalu menyebarkannya. Kemudian dia sendiri yang membuat program antivirus yang nantinya akan dijual untuk memperoleh keuntungan. 4. Adanya juga orang yang mencuri atau membobol rekening orang lain. Dengan cara-cara tertentu uang akan berpindah dari rekening satu ke rekening yang lainnya. Ada pula orang yang mencuri data dari komputer orang lain yang jaraknya jauh atau bahkan merusaknya dengan tujuan menghancurkan usaha orang lain. Sekian dari materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.